bikin penelitian tapi sering bingung kalau suruh bikin uji validitas. Kali ini kita bongkar cara uji validitas dengan SPSS biar kamu gak sia-sia dan hasil penelitianmu menjadi valid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hari ini kita akan membahas terkait dengan uji validitas. Kita semua pernah kok ngerasain data udah lengkap, tapi tiba-tiba ragu valid gak sih data yang kita buat? Terutama buat mahasiswa tingkat akhir, dosen pemula atau peneliti yang masih baru. Paham betul gimana rasanya takut kalau misalkan data kita nggak valid. Tenang aja, validitas ini datanya krusial dan justru ini yang bikin penelitianmu semakin solid. Mau tahu caranya bagaimana? Ikuti video ini sampai habis. Sebelum kita memasuki ke data penelitian uji validitas, kita lebih baik mengetahui dulu apa sih uji validitas itu. Uji validitas bertujuan untuk memastikan bahwa instrumen atau kuesioner yang digunakan dalam penelitian mampu mengukur variabel yang seharusnya diukur secara akurat. Dalam SPSS, uji validitas dapat dilakukan menggunakan metode korelasi persen untuk melihat hubungan antara setiap item dengan total skor variabel yang diukur. Jika nilai korelasi antar item dan total skor cukup tinggi, maka item tersebut dianggap valid sebagai bagian dari pengukuran variabel. Menurut Sugiono, dalam menentukan apakah item dalam instrumen penelitian valid, penelitian dapat menggunakan nilai R kritis. Nilai R kritis untuk nilai signifikansi 5% dapat menggunakan 0,3 atau dapat dilihat pada R tabel. Saya cantumkan link downloadnya di kolom deskripsi ya teman-teman. Jika nilai korelasi antara item atau R hitung lebih besar dari R kritis atau R tabel, maka item tersebut dianggap valid. Oke teman-teman, tadi kita sudah tahu apa itu uji validitas dan tujuannya. Sekarang kita ikuti langkah-langkah untuk menguji validitas menggunakan SPSS. Yang pertama, kita siapkan dulu datanya. Nah, jika data kita sudah siap, di sini saya menggunakan data X1 sampai 9 dan total kita semua sudah isi data-datanya dengan hasil kuesioner yang sudah kita sebarkan. Yang kedua, jika data sudah siap, teman-teman bisa masuk ke menu Analyze. Nah, lalu pilih ke menu Correlate, masuk ke menu bivariate. Nah, masukkan seluruh data yang ingin kita uji, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9 dan total X. Di sini saya punya 9 pernyataan dan totalnya kita masukkan ke variabel. Nah, sudah dipastikan bahwa correlation coefficientnya yang dicentang adalah persen. Dan ketika sudah, kita langsung saja klik OK. Nah, di sini kita sudah muncul tabel correlationnya. Nah, kita lihat untuk hasilnya di bagian total X di paling pojok kanan. Ya, di sini sudah ada angka yaitu 848, 835, 800, 868, 824, 739, 820, 698 dan 752. Ini adalah hasil uji validitas kita atau R hitung kita. Nah, jika kita kesimpulkan ke dalam hasil uji validitas, hasilnya akan seperti ini. Dari seluruh item variabel X1 sampai X9, kita dapat menguji nomor item 1 sampai 9 mendapatkan nilai R hitung lebih besar daripada 0,3 atau R kritis. Teman-teman juga nanti bisa download R tabelnya di kolom deskripsi untuk linknya. Dan kita dapat simpulkan bahwa dari ke-9 pernyataan yang telah kita lakukan penyebaran kuesionernya dikatakan valid. Sudah kan teman-teman? Dengan langkah-langkah ini, kamu bisa langsung lihat mana data yang valid dan mana yang perlu dievaluasi. Uji validitas memang kelihatan teknis, tapi penting banget buat ngejamin hasil riset yang bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, teman-teman udah gak bingung lagi kan soal uji validitas? Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment ya kalau konten ini bermanfaat buat kamu. Dan kalau ada yang masih ingin ditanyakan, langsung aja tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.